Halo geng, ketemu lagi sama kita. Oke, dalam kesempatan hari ini aku mau bahas tentang perbedaan antara wedding normal dan di masa pandemi. Oke, sebetulnya teman-teman kalau dibahas secara detail itu banyak banget, panjang banget. Nah, kalau teman-teman lihat, ini aku punya bukunya ya. Jadi ini protap atau protokoler tetap untuk acara pernikahan di masa COVID-19 atau di masa pandemi saat ini. Ini banyak banget ya. Jadi hari ini aku mau coba rangkum ya, lebih dipersimpel biar lebih mudah juga dipahami oleh teman-teman ya, dan lebih mudah juga aku ngejelasinnya. Oke, untuk mempermudah, jadi aku akan bahas ini melalui alur atau flow tamu undangan ya pada saat akan datang ke pernikahan. Yang pertama, kalau misalnya dulu ya begitu masuk kita langsung ke area meja penerima tamu untuk mengisi buku tamu undangan ya. Kalau sekarang kita ada waiting room atau ruang tunggu ya. Jadi apabila terjadi penumpukan di area pintu masuk, maka sebagian tamu itu akan menunggu di waiting room atau di ruang tunggu tersebut. Ini juga dilakukan apabila kapasitas tamu di dalam gedung atau di area utama, area pernikahan itu sudah penuh atau memenuhi kapasitas yang telah ditentukan ya. Jadi akan menunggu dulu di waiting room tersebut. Kemudian setelah tamu menunggu atau jika tidak crowded berarti langsung ya, maka nanti akan ada tim ya yang akan mengecek suhu tubuh dari tamu undangan yang hadir. Jika di bawah dari suhu yang telah ditentukan, maka tamu akan dipersilahkan untuk selanjutnya. Tapi apabila di atas itu, maka tamu undangan itu nanti akan diminta untuk menunggu sejenak di ruang medis yang telah ditentukan ya. Biasanya nunggu dulu selama 5 menit. Kalau misalnya ternyata nanti setelah 5 menit dicek masih tinggi, maka dengan sangat sopan ya, maka tidak diperkenankan untuk masuk dan akan kita rekomendasikan untuk ke rumah sakit terdekat. Tapi kalau misalnya ternyata di bawah, maka tamu akan dipersilakan untuk masuk ke tahap selanjutnya. Oke, begitu sudah dicek suhu, kemudian tamu akan dipersilakan untuk ke tahap selanjutnya, yaitu pengecekan 3M. Oke, satu, dipastikan menggunakan masker. Yang kedua, dipersilakan untuk mencuci tangan. Yang ketiga, juga harus menjaga jarak dengan tamu undangan yang lainnya. Nah, di situ juga ada sign biasanya ya, tanda-tanda untuk himbauan tersebut. Kemudian setelah itu akan dipersilakan untuk menggunakan hand sanitizer. Kemudian akan ke tahap selanjutnya yaitu mengisi buku tamu. Yang berbeda kalau dulu pada saat mengisi buku tamu itu biasanya tamu undangan itu mengisi sendiri teman-teman. Tapi kalau sekarang itu ada dua opsi. Yang pertama itu oleh penerima tamu diisikan. Sebetulnya tamu menjadi lebih nyaman. Kalau dulu tamu harus mengisi sendiri, kalau sekarang agar perpindahan alat tulisnya itu tidak banyak ya. Jadi penerima tamu pagar ayu atau pagar bagus nanti yang mengisikan. Jadi tamunya langsung ditanya dengan bapak siapa, alamatnya di mana, dan biasanya kalau dulu ada paraf sekarang diganti dengan nomor telepon. Jadi kita punya database juga dari tamu-tamu yang hadir nanti ke undangan tersebut. Kemudian yang kedua dengan digital ya. Jadi biasanya sebelumnya tamu diundang dengan menggunakan digital, tidak hard copy ya, tidak berbentuk fisik ya. Jadi pada saat datang itu tinggal scan barcode aja ke tempat yang sudah ditentukan, biasanya di area penerima tamu tersebut. Setelah itu tamu akan masuk ke dalam. Pada saat masuk ke dalam nanti akan ada tanda jarak ya. Jadi tamu akan mengikuti tanda jarak tersebut sehingga kondisinya nanti tetap berjarak. Sebelum naik ke atas pelaminan, nanti tamu undangan juga akan dipersilahkan untuk menggunakan hand sanitizer kembali. Kemudian
nanti salamannya tidak bersentuhan atau namaste ya. Kenapa harus menggunakan hand sanitizer kembali? Karena takutnya dari perjalanan dari mulai pintu masuk menuju ke tangga naik itu sempat pegang-pegang area dekorasi atau yang lainnya, dan takutnya walaupun sudah dihimbau untuk tidak bersentuhan, beberapa orang masih belum terbiasa dengan situasi ini sehingga kadang-kadang masih ada yang refleks bersentuhan. Ya. Kemudian untuk stage atau panggung pelaminan itu akan dibuat mengundak teman-teman seperti tangga ya. Fungsinya satu untuk alur salaman sehingga apabila mengundak otomatis nanti ada jarak ya di antara pengantin dan orang tua dengan tamu yang hadir. Kemudian yang kedua untuk menambah kapasitas foto. Jadi apabila pelaminan tersebut 10 meter, jadi maksimal sebetulnya di atas pelaminan itu seharusnya hanya untuk 10 orang. Tapi kalau di bawahnya ada undakan, di bawahnya bisa 10 orang lagi. Jadi bisa 20 orang ya, dan seterusnya. Jadi semakin banyak undakannya, semakin banyak kapasitas untuk foto ya. Tapi tetap berjarak, tetap rapi ya. Dan itu tetap kelihatan cantik pada saat nanti pengambilan dokumentasi. Oke, setelah bersalaman atau foto di atas pelaminan, kemudian tamu akan ke bawah untuk menikmati catering yang telah disiapkan. Nah, untuk catering kita ada 3 konsep yang aku tahu. Konsep yang pertama itu adalah set menu. Nah, untuk set menu itu, jadi tamu undangan itu tinggal duduk di kursi dan meja yang telah disiapkan. Nanti akan ada tim catering yang melayani, jadi makanannya diantarkan ya. Tapi untuk konsep ini kalau packnya sedikit mungkin memungkinkan ya, tapi kalau misalnya banyak tentu akan kesulitan karena harus banyak yang servis. Yang kedua, sistem hampers. Nah, kalau untuk sistem hampers intinya begitu tamu udah salaman, kalau mau berfoto silahkan, begitu turun langsung dikasih box ya makanan. Tapi jangan bayangkan nasi box, karena hampers ini ya benar-benar bagus, tetap elegan, isinya juga oke ya. Jadi ini bisa jadi salah satu alternatif. Sebetulnya menurut aku sendiri sih ini paling efektif ya. Jadi otomatis akan meminimalisir banget kerumunan di tempat acara, kemudian akan lebih cepat juga flow-nya. Oke, yang ketiga ini menggunakan sistem prasmanan seperti dulu ya pada saat normal. Tapi yang membedakan kalau dulu biasanya tamu itu mengambil sendiri, kalau sekarang diambilkan, jadi diservis oleh tim catering. Nah, untuk teman-teman juga nggak usah khawatir ya, wah diservis berarti nanti dikasihnya sedikit atau gimana. Itu biasanya tim catering juga menanyakan, misalnya dikasih nasi apakah cukup atau mau ditambah atau seperti apa ya. Nanti itu tetap nanti seperti itu ya oleh tim catering. Kemudian konsekuensi yang diambil apabila kita mengambil konsep prasmanan, maka jumlah kursi yang ada di gedung dan besar gedung ya itu harus mencukupi sesuai dengan aturan yang ditentukan. Misal, aturannya yang berlaku saat ini adalah 30% dari kapasitas gedung. Apabila kapasitas gedungnya itu 1000, berarti teman-teman bisa mengundang 300 pax atau 150 undangan. Nah, 300 undangan ini akan dibagi menjadi beberapa sesi. Misalnya dibagi 2 sesi. Kalau dibagi 2 sesi, berarti setiap sesi adalah 150 pax atau 150 orang. Artinya, kursi yang harus disiapkan itu adalah 150 piece ya. Sehingga tidak ada tamu yang berdiri. Sehingga ketika tamu mengambil makanan, ya nanti ketika diambilkan makanan, nanti setelah itu akan duduk di tempat duduk yang telah disiapkan. Oke, jadi secara keseluruhan itu beberapa poin adaptasi kebiasaan baru dalam pernikahan dulu versus saat ini di masa pandemi, karena video ini dibuat pada saat masa pandemi, teman-teman. Beberapa yang lainnya itu dari kapasitas tamu ya. Jadi kapasitas tamu yang hadir itu harus sesuai dengan izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat. Misalnya teman-teman aturannya adalah 50% dari kapasitas tempat yang disiapkan. Berarti kalau gedungnya untuk 1000 pax, berarti teman-teman itu bisa pesan 500 pax maksimal, sama dengan 250 undangan.
Kemudian 250 undangan itu bisa dibagi menjadi beberapa sesi. Jadi kalau misalnya resepsinya 3 jam, itu bisa dibagi 3 sesi per 1 jam, atau dibagi 2 sesi per 1,5 jam. Sebetulnya ini ada baiknya juga teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa mengelompokkan tamu undangan. Misalnya undangan yang pertama itu khusus untuk teman-teman dari pengantin, undangan yang kedua nanti ini untuk undangan dari orang tua misalnya. Nah, kalau misalnya acara resepsinya itu 3 jam, jam 11 sampai jam 2, dulu mungkin ada temannya yang datang jam 11, ada juga yang datang setengah 2, akhirnya mereka nggak ketemu. Tapi dengan pembagian sesi sekarang itu terminimalisir. Jadi kalau di awal teman-teman pengantin ya, jadi mereka akan kumpul di jam yang telah ditentukan. Nanti setelah itu adalah teman-teman orang tua misalnya. Kemudian untuk lagu juga lebih bisa disesuaikan. Oh, sesi 1 ini teman-teman, jadi mungkin lagu-lagunya yang dibawakan oleh entertainment juga disesuaikan, dan untuk orang tua juga setelah itu di sesi selanjutnya bisa disesuaikan. Nah, teman-teman, ada beberapa hal juga yang tidak diperbolehkan dulu di masa pandemi ya, seperti misalnya prosesi adat juga ada beberapa yang tidak boleh. Kalau adat Sunda misalnya saweran ya, misalnya pelepasan balon, flash mob ya, itu belum boleh karena berpotensi untuk menciptakan kerumunan. Kemudian untuk menikah di masa pandemi juga kan ada protokolernya ya. Nah, protokoler ini itu sudah diperhitungkan ya, sudah approval ya, sudah dapat izin dari dinas-dinas yang terkait yang memiliki otoritas, seperti dari forum asosiasi pernikahan itu sendiri, dari kementerian terkait, kemudian dari kepolisian, dari dinas kesehatan, dan seterusnya. Oke, jadi memang banyak banget sih teman-teman hikmahnya ya di masa pandemi ini gitu. Contoh misalnya dari jumlah PAX. Sebetulnya kalau dulu itu tuh kan rata-rata orang 1.000 orang ya, 1.000 PAX. Sebetulnya dalam waktu 2 atau 3 jam tuh cukup hektik banget teman-teman. Jadi teman-teman bisa bayangkan dalam waktu 2 jam, 120 menit itu sudah dipotong prosesi masuk pengantin, ada sambutan, ada doa, ada sesi foto keluarga, sesi foto VIP ya. Kemudian apalagi kalau ada konten-konten seperti flash mob, wedding cake atau lain-lain, itu tuh benar-benar mepet banget. Kadang-kadang kurang kena gitu ya momennya tuh. Tapi karena sudah ada di rundown, ya udah kita eksekusi cepat, setelah itu langsung salaman dan foto lagi. Tapi kalau dengan yang sekarang ya, dengan jumlah tamu dibatasi, itu ternyata menjadi lebih dapat sih momen-momennya. Kita nggak keburu-buru waktu gitu ya dalam implementasinya. Aku juga agak kaget pas pertama di masa pandemi sempat nanganin wedding hanya 100 atau 150 PAX. Berarti kalau dulu 1.000 2 jam sampai 3 jam, sekarang 100 PAX, 150 PAX mungkin cuman setengah jam juga habis. Setelah itu kayak gimana ya? Udahan kali ya gitu ya. Tapi ternyata enggak teman-teman. Ternyata orang-orang ini karena hanya 100 PAX ya atau 150 PAX, itu yang diundang pasti keluarga, pasti teman-teman dekat. Ternyata mereka tuh standby, mereka tuh nyaman ya, terus lebih terbuka, pengantin juga nggak selalu di atas pelaminan, bisa mingle, nyamperin teman-temannya, kemudian bisa speech juga ya pengantin ke tamu atau keluarga yang hadir, begitu juga sebaliknya, atau teman-temannya yang speech juga kepada pengantin. Jadi intinya teman-teman nggak usah khawatir untuk yang akan menikah di masa pandemi ya, karena sudah ada protokolernya. Jadi ketika teman-teman mengikuti protokoler itu, ketika mengikuti aturan-aturan yang ada, maka prosesi pernikahan kalian tetap bisa dijalankan. Dan kalian harus ingat bahwa objektif dari pernikahan, akad nikah atau pemberkatan adalah ibadah. Kemudian untuk resepsi itu adalah untuk menyampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang ada di sekeliling kalian. Juga sebagai rasa syukur kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, gitu kali ya untuk kesempatan hari ini. Jadi intinya pernikahan ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditunda ya. Jadi teman-teman nggak usah takut. Jangan sampai nanti pasangannya digebet sama mantannya. Oke? Bye. See you next video.